Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Viva Andri dengan NIM L0212311061 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Genetika Populasi. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang materi genetik dan ekspresi gen. Nah, selanjutnya, apa sih topik-topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Nah, yang pertama yaitu ada apa itu sel tumbuhan dan sel hewan. Kedua, ada materi genetik. Dan yang ketiga yaitu ada ekspresi gen. Dan yang terakhir ada sintesis protein. Nah, sebelum kita bahas topik yang tadi satu persatu, mari kita mengetahui dulu apa sih itu genetika populasi. Nah, terdiri dari dua kata, ada genetika dan populasi. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat atau ilmu tentang gen dan segala aspek di dalamnya. Sedangkan populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang memiliki kemampuan reproduksi di antaranya sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Maka, genetika populasi dapat diartikan sebagai cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang pertama, yaitu ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang menjadi dasar dari seluruh struktur dan fungsi kehidupan. Setiap makhluk hidup, baik yang bersel satu seperti bakteri maupun yang multiseluler seperti manusia, tersusun atas sel-sel yang menjalankan berbagai fungsi penting. Di dalam sel, berlangsung berbagai proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, serta respon terhadap rangsangan lingkungan. Oleh karena itu, sel sering disebut sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Penemuan sel pertama kali dilakukan oleh ilmuwan Inggris, Robert Hooke pada tahun 1665, ketika ia mengamati potongan tipis gabus menggunakan mikroskop sederhana. Hooke melihat adanya ruang-ruang kecil yang ia sebut selulae atau sel yang berarti ruangan kecil. Penemuan ini menjadi titik awal perkembangan ilmu biologi sel atau yang dikenal sebagai sitologi. Kemudian secara umum, setiap sel tersusun atas berbagai komponen kimia seperti air, protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Komponen-komponen ini membentuk struktur yang lebih kompleks berupa organel-organel sel, misalnya inti sel, nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan sebagainya. Masing-masing organel memiliki fungsi spesifik, namun bekerja secara terintegrasi agar sel dapat bertahan hidup dan melaksanakan aktivitasnya. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ada dua gambar, yaitu yang pertama ada gambar sel tumbuhan dan yang kedua ada gambar sel hewan. Kita bisa melihat perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan di slide ini. Meskipun keduanya sama-sama merupakan sel eukariotik, yaitu memiliki inti sel atau nukleus yang jelas, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan struktur dan fungsi yang khas. Pertama, mari kita lihat sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang lebih kaku dan teratur karena adanya dinding sel yang tersusun dari selulosa. Dinding sel ini berfungsi memberikan bentuk, kekuatan, dan perlindungan bagi sel tumbuhan. Selain itu, sel tumbuhan juga memiliki vakuola besar di bagian tengah yang berisi cairan atau getah sel. Vakuola ini berperan untuk menjaga tekanan turgor, menyimpan zat makanan, serta membantu proses ekskresi. Ciri khas lainnya adalah keberadaan kloroplas, yaitu organel yang mengandung klorofil dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Kloroplas inilah yang membuat tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Selain kloroplas, ada juga organel khusus seperti amiloplas yang menyimpan pati dan glioksisom yang berperan dalam pemecahan lemak menjadi gula pada biji yang sedang berkecambah. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu ada sel hewan. Bentuknya umumnya lebih bulat atau tidak beraturan karena tidak memiliki dinding sel. Hanya dibatasi oleh membran sel yang bersifat lentur. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Sel hewan memiliki organel seperti mitokondria yang berperan sebagai pusat energi sel, retikulum endoplasma kasar dan halus untuk sintesis protein dan lemak, serta badan Golgi untuk memodifikasi dan mendistribusikan hasil sintesis tersebut.
Organel yang menjadi ciri khas sel hewan adalah sentriol yang berperan penting dalam proses pembelahan sel, serta lisosom yang berfungsi mencerna zat sisa atau bagian sel yang sudah rusak. Meskipun ada perbedaan, kedua jenis sel ini tetap memiliki komponen dasar yang sama, seperti membran sel, sitoplasma, ribosom, nukleus, dan mitokondria. Semua komponen ini bekerja sama agar sel dapat berfungsi secara optimal sesuai perannya pada makhluk hidup. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan memiliki struktur dasar yang mirip, tetapi ada perbedaan beberapa organel khusus yang membuat fungsi keduanya berbeda, sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing organisme. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang materi genetik. Materi genetik merupakan informasi biologis yang tersimpan di dalam setiap sel makhluk hidup dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan, mulai dari pembentukan struktur tubuh hingga pengendalian proses metabolisme. Informasi ini juga berperan penting dalam menentukan sifat-sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Seluruh materi genetik ini akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses reproduksi. Dengan kata lain, sifat-sifat induk baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia bisa diwariskan kepada keturunannya karena adanya pewarisan DNA yang mengandung informasi genetik tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas komponen pertama dari materi genetik, yaitu ada kromosom, yang merupakan struktur penting yang terdapat di dalam inti sel, berbentuk seperti benang panjang dan halus. Kromosom berfungsi untuk membawa materi genetik, yaitu DNA, yang berisi seluruh informasi yang menentukan sifat dan karakteristik suatu organisme. DNA di dalam kromosom mengandung gen, yaitu unit pewarisan sifat yang mengontrol berbagai aktivitas sel termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Secara struktur, kromosom tersusun atas dua kromatik saudara atau sister chromatids yang terhubung pada bagian tengah yang disebut sentromer. Di bagian ujung kromosom terdapat telomer yang berfungsi melindungi DNA dari kerusakan dan mencegah kromosom saling menempel satu sama lain. Kromosom memiliki dua lengan, yaitu lengan pendek short arm atau P-arm dan lengan panjang long arm atau Q-arm. Di sepanjang lengan kromosom inilah gen-gen tersusun secara berurutan. Kromosom baru akan tampak jelas di bawah mikroskop ketika sel sedang membelah secara mitosis atau meiosis, karena pada saat itu kromosom mengalami kondensasi dan menjadi lebih padat. Pada kondisi normal, kromosom berbentuk serabut kromatin yang halus dan tidak tampak jelas. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas dan tetap. Misalnya, manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, sedangkan organisme lain seperti lalat buah memiliki 8 kromosom dan anjing memiliki 78 kromosom. Perbedaan jumlah kromosom ini menunjukkan keragaman genetik antar spesies, namun bukan jumlah kromosom yang menentukan tingkat kompleksitas makhluk hidup, melainkan informasi genetik yang dikandung di dalam DNA. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai gen. Gen merupakan unit dasar pewarisan sifat pada semua makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa gen adalah instruksi biologis yang menentukan bagaimana tubuh makhluk hidup dibentuk dan bagaimana cara ia berfungsi. Gen berisi perintah yang mengatur pembentukan berbagai protein yang diperlukan oleh tubuh manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme lainnya. Gen terletak di dalam inti sel, tepatnya pada kromosom, dan tersusun atas molekul DNA. DNA ini berbentuk seperti untai ganda spiral atau double helix yang terdiri atas susunan basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Urutan dari basa-basa tersebut menyimpan kode genetik yang menjadi dasar semua aktivitas biologis dalam tubuh. Setiap gen memiliki bagian yang disebut ekson dan intron. Ekson merupakan bagian gen yang mengandung informasi untuk membuat protein, sedangkan intron adalah bagian yang tidak mengkode protein, namun tetap berperan penting dalam proses regulasi ekspresi gen. Dalam gambar di slide, kita bisa melihat bagaimana gen merupakan bagian kecil dari untai DNA yang kemudian terlipat membentuk kromosom. Selain menentukan sifat fisik seperti warna mata, bentuk mata, atau tinggi badan, gen juga berperan dalam menentukan sifat fisiologis dan biokimia, seperti kemampuan tubuh memetabolisme zat tertentu atau kerentanan terhadap penyakit.
Gen diwariskan dari orang tua ke keturunannya, sehingga sifat-sifat tertentu dapat muncul kembali pada generasi berikutnya. Proses pewarisan ini disebut pewarisan sifat genetik. Namun, gen juga dapat mengalami mutasi, yaitu perubahan urutan basa DNA yang dapat menimbulkan variasi genetik, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dengan demikian, gen berfungsi tidak hanya sebagai penyimpan informasi biologis, tetapi juga sebagai pengendali utama kehidupan, karena dari genlah seluruh aktivitas tubuh diatur, mulai dari pembentukan sel, produksi enzim, hingga pewarisan sifat. Selanjutnya ada DNA atau deoksiribonukleik asid, merupakan molekul kimia paling penting dalam kehidupan karena berfungsi sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik pada semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme. DNA dapat diibaratkan sebagai buku panduan atau kode instruksi yang berisi perintah untuk membentuk, mengatur, dan menjalankan fungsi setiap bagian dari tubuh makhluk hidup. Secara struktur, DNA berbentuk untai ganda berpilin atau double helix yang ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Struktur ini terdiri atas dua pita panjang yang saling melilit dan dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen penyusun DNA, yaitu adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Pasangan basa ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan tersusun di antara rangka gula deoksiribosa serta gugus fosfat yang membentuk tulang punggung atau fosfat backbone pada DNA, seperti yang terlihat pada gambar di slide. Urutan basa-basa nitrogen inilah yang menjadi kode genetik dan setiap 3 basa disebut kodon yang akan menentukan jenis asam amino yang menyusun protein. Karena protein adalah penyusun utama sel dan pengatur proses biologis, maka DNA memiliki peranan besar dalam mengendalikan semua aktivitas kehidupan, mulai dari pembentukan enzim, hormon, hingga pewarisan sifat. DNA tersimpan di dalam inti sel atau nukleus pada organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik seperti bakteri, DNA berada di daerah nukleoid yang tidak memiliki membran inti. Selain itu, DNA memiliki kemampuan untuk replikasi, yaitu menggandakan dirinya sendiri secara identik sebelum pembelahan sel terjadi. Hal ini memungkinkan informasi genetik yang sama diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga sifat-sifat induk dapat diturunkan pada keturunannya. Terakhir yaitu ada asam ribonukleat atau RNA, merupakan salah satu jenis asam nukleat yang berperan penting dalam proses penyimpanan dan penerjemahan informasi genetik di dalam sel. RNA memiliki struktur rantai tunggal atau single strand, berbeda dengan DNA yang berantai ganda atau double strand. RNA dibentuk melalui proses transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk RNA. RNA tersusun atas nukleotida yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula ribosa, basa nitrogen yang terdiri atas 4 jenis, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil, menggantikan basa timin pada DNA. RNA berfungsi untuk membawa dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Proses ini berlangsung dalam 2 tahap utama, yaitu transkripsi, proses pembentukan RNA dari cetakan DNA, dan translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik pada RNA menjadi urutan asam amino penyusun protein. Protein yang dihasilkan akan berperan dalam berbagai fungsi biologis, mulai dari pembentukan enzim, hormon, hingga komponen struktural sel. Berdasarkan fungsinya, RNA dibedakan menjadi beberapa jenis utama, yaitu ada mRNA atau messenger RNA membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kedua ada tRNA atau transfer RNA membawa kode genetik membawa asam amino ke ribosom sesuai urutan kode mRNA. Yang terakhir yaitu ada rRNA atau ribosomal RNA, menyusun struktur ribosom dan membantu dalam pembentukan ikatan peptida antar asam amino. Dengan demikian, RNA memiliki peranan sentral sebagai penghubung antara informasi genetik dalam DNA dan pembentukan protein yang menentukan karakteristik dan fungsi suatu organisme. Sebagaimana dinyatakan oleh Kusumawati et al. 2023,
RNA bukan hanya sekedar hasil transkripsi dari DNA, tetapi juga molekul aktif yang membawa, menerjemahkan, dan mengontrol ekspresi gen melalui berbagai mekanisme kompleks dalam sel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penting di dalam sel yang memungkinkan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA digunakan untuk menghasilkan molekul yang berfungsi secara biologis, terutama protein. Protein inilah yang berperan dalam hampir semua aktivitas sel, mulai dari pembentukan struktur tubuh, pengatur metabolisme, hingga respon terhadap lingkungan. Ekspresi gen terjadi melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada tahap ini sebagian urutan DNA yang berisi gen akan disalin menjadi mRNA. Proses ini berlangsung di dalam inti sel atau nukleus. Enzim yang berperan penting adalah RNA polimerase yang berfungsi membaca urutan basa pada DNA dan menyusunnya menjadi untai RNA komplementer. Contohnya, jika pada DNA terdapat basa adenin, maka pada RNA akan terbentuk pasangan urasil, sedangkan timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin di RNA. Hasil dari proses ini adalah molekul mRNA yang membawa pesan genetik keluar dari inti sel menuju ribosom di sitoplasma. Selanjutnya ada translasi. Setelah mRNA terbentuk, tahap berikutnya adalah translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik yang ada pada mRNA menjadi rantai asam amino, bahan penyusun protein. Setiap 3 basa nitrogen pada mRNA disebut codon, dan masing-masing codon mewakili satu jenis asam amino tertentu. Molekul tRNA atau transfer RNA akan membawa asam amino yang sesuai ke ribosom, tempat terjadinya penyusunan rantai asam amino berdasarkan urutan kodon pada mRNA. Hasil akhirnya adalah rantai polipeptida yang kemudian akan dilipat dan dimodifikasi menjadi protein fungsional. Melalui proses ekspresi gen, informasi yang awalnya hanya berupa kode di dalam DNA dapat diwujudkan menjadi struktur dan fungsi nyata dalam bentuk protein. Tanpa ekspresi gen, DNA hanya akan menjadi informasi pasif yang tidak dapat dijalankan oleh sel. Dengan kata lain, ekspresi gen merupakan jembatan antara genotip dan fenotip, yaitu antara informasi genetik dan tampilan atau fungsi nyata suatu organisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam topik mengenai sintesis protein. Nah, di sintesis protein ini memiliki dua bahan, yaitu ada DNA dan RNA. DNA dan RNA ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, DNA terletak di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Strukturnya yaitu rantai panjang untai ganda atau double helix. Gula pentosanya yaitu deoksiribosa. Basa nitrogennya yaitu ada purin, adenin, dan guanin. Sedangkan pirimidin yaitu timin dan sitosin. Kadarnya itu tetap dan fungsinya membawa materi genetika dan mengatur proses sintesis protein. Sedangkan RNA terletak pada nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Strukturnya itu rantai pendek atau untai tunggal atau single strand. Gula pentosanya itu ribosa, basa nitrogennya itu untuk purin ada adenin dan guanin, sedangkan untuk pirimidin yaitu ada urasil dan sitosin. Kadarnya itu berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein dan fungsinya itu pelaksana sintesis protein. Nah, proses sintesis protein dimulai dari tahap transkripsi, yaitu proses pembentukan atau pencetakan RNA berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA. Dalam tahap ini, DNA berperan sebagai cetakan atau template untuk membentuk RNA. Proses ini terjadi dalam inti sel atau nukleus pada sel eukariotik. RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi ini dapat berupa 3 jenis utama, yaitu yang pertama mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi ini terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu ada inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase menempel pada bagian tertentu dari DNA yang disebut promotor, yaitu daerah awal gen yang akan ditranskripsi. Setelah RNA polimerase melekat, DNA mulai membuka pilinannya sehingga terbentuk rantai tunggal DNA yang dapat dibaca. RNA polimerase kemudian mengenali salah satu untai DNA sebagai untai cetakan atau template strand.
Yang kedua yaitu ada tahap elongasi. Setelah inisiasi selesai, RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA cetakan dan mulai menyusun rantai RNA baru dengan cara menambahkan nukleotida RNA yang berpasangan dengan basa DNA. Misalnya, jika pada DNA terdapat basa adenin, maka pada RNA akan ditambahkan urasil sebagai pasangannya. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga rantai RNA semakin panjang. Selanjutnya itu tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai daerah terminator di DNA, enzim ini berhenti bekerja dan melepaskan rantai RNA yang baru terbentuk. Setelah itu, DNA kembali menggulung menjadi bentuk semula. RNA baru yang dihasilkan kemudian akan mengalami proses lanjutan, misalnya pemotongan dan pematangan sebelum keluar dari inti sel menuju ribosom untuk digunakan dalam tahap berikutnya yaitu translasi. Setelah proses transkripsi selesai dan terbentuk mRNA, tahap berikutnya adalah sintesis protein adalah translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang tersimpan di dalam molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang akan membentuk suatu rantai polipeptida atau protein. Proses ini berlangsung di ribosom, yaitu organel sel tempat protein disintesis. Pada dasarnya, translasi adalah tahap di mana bahasa genetik berupa kode bahasa nitrogen atau kodon diterjemahkan menjadi bahasa kimia berupa asam amino. Setiap 3 bahasa nitrogen berturut-turut pada mRNA disebut kodon dan setiap kodon mewakili satu jenis asam amino tertentu. Ada 3 tahapan utama dalam proses translasi, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi. Pada tahap ini, ribosom melekat pada molekul mRNA di dekat kodon start, yaitu AUG. Kodon ini menandai titik awal penerjemahan dan sekaligus mengkodekan asam amino metionin sebagai asam amino pertama. Selanjutnya, tRNA dengan antikodon yang sesuai akan membawa metionin dan menempelkannya pada kodon start di mRNA. Ribosom kemudian mulai menyusun kompleks awal yang terdiri atas subunit kecil ribosom, mRNA, dan tRNA pembawa metionin. Kedua, ada tahap elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA dan membaca kodon satu persatu. Setiap kodon yang terbaca akan dipasangkan dengan antikodon dari tRNA yang membawa asam amino yang sesuai. Setiap kali tRNA masuk ke ribosom, asam amino yang dibawanya akan diikat oleh asam amino sebelumnya melalui ikatan peptida, membentuk rantai panjang yang disebut rantai polipeptida. Proses ini berlanjut dengan cepat, dan tRNA yang telah melepaskan asam aminonya akan keluar dari ribosom untuk digunakan kembali. Terakhir yaitu tahap terminasi. Terjadi ketika ribosom mencapai salah satu kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Kodon ini tidak mengkodekan asam amino apapun tetapi berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Ketika kodon stop terbaca, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom. Setelah itu, rantai polipeptida tersebut akan mengalami proses pelipatan dan modifikasi lebih lanjut untuk menjadi protein fungsional. Selanjutnya yaitu ada replikasi DNA. Adalah proses penggandaan ataupun duplikasian DNA agar setiap sel baru yang terbentuk dari pembelahan sel memiliki materi genetik yang sama persis dengan sel induknya. Proses ini terjadi pada fase interfase, tepatnya pada tahap fase S, sintesis sebelum sel memasuki tahap pembelahan seperti mitosis atau meiosis. Tujuan utama dari replikasi DNA adalah menjaga kesinambungan informasi genetik, sehingga seluruh sel dalam tubuh memiliki DNA yang identik dan dapat menjalankan fungsi sel yang sama dengan sel induknya. Replikasi DNA merupakan proses yang semi-konservatif, artinya setiap molekul DNA baru akan tersusun dari satu untai DNA lama atau sebagai cetakan dan satu untai DNA baru yang disintesis berdasarkan pasangan basanya. Tahapan replikasi DNA yaitu yang pertama ada inisiasi atau pembukaan untai DNA. Proses replikasi dimulai pada titik awal replikasi atau origin of replication. Enzim helikase berperan membuka dan memisahkan dua untai DNA dengan cara memutuskan ikatan hidrogen antar basa nitrogen sehingga terbentuk struktur berbentuk huruf Y yang disebut replication form. Untuk menjaga agar kedua untai DNA tidak saling menempel kembali, protein khusus yang disebut single strand binding protein menahan kedua untai tersebut agar tetap terbuka. Selanjutnya ada tahap elongasi atau pembentukan untai baru DNA. Setelah untai DNA terbuka, enzim DNA polimerase mulai bekerja dengan menambahkan nukleotida baru yang berpasangan dengan basa pada untai cetakan.
Basa adenin selalu berpasangan dengan timin, basa sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Pembentukan untai baru DNA ini berlangsung pada arah 5 ke 3. Pada salah satu untai disebut leading strain, sintesis DNA berlangsung secara kontinu karena arah kerja DNA polimerase sama dengan arah pembukaan helix. Sedangkan pada untai yang lain, lagging strain, sintesis terjadi tidak kontinu dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Potongan ini kemudian akan disambungkan oleh enzim DNA ligase. Terakhir yaitu tahap terminasi, penyelesaian dan pemeriksaan hasil replikase. Setelah seluruh bagian DNA selesai disalin, DNA polimerase melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan pasangan basa yang terbentuk. Jika ada kesalahan, enzim ini akan memperbaikinya secara otomatis. Akhirnya, dua molekul DNA identik terbentuk, masing-masing terdiri atas satu untai lama dan satu untai baru. Molekul DNA ini kemudian akan menggulung kembali membentuk struktur helix ganda yang stabil.